Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membuat tutorial Adobe Premiere Pro CC 2018. Nah, kali ini kita akan membuat konten tutorial yang basic atau dasar sekali, bagaimana membuat project yang benar, yang baik dan benar. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih ngedit atau membuat timeline atau project dalam Adobe Premiere. Kali ini kita merekomendasikan Adobe Premiere CC 2018. Linknya ada di deskripsi, juga ada link di atas, sudah saya cantumkan nanti. Dan ini kita akan membuat timeline yang filenya atau file videonya menggunakan smartphone, menggunakan handphone. Jadi kita akan bahas semuanya di sini. Jangan lupa subscribe dulu, like jika disukai, juga dislike kalau tidak suka, dan jangan lupa share atau komen di bawah. Kalian mau tanya apa di bawah ya, nanti saya akan usahakan bantu jawab. Oke, mari kita lanjut. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah tutor ya. Pertama-tama teman-teman akan lihat di sini, kalau pertama kali buka softwarenya atau programnya Adobe Premiere CC 2018 akan ditampilkan sebuah new project seperti ini ya. Di sini ada ini enggak, intinya enggak usah dilihat aja semuanya. Ini juga ada istilahnya project yang sudah kita lakukan sebelumnya, tapi kalau kalian belum ada ya, nah ini kolom ini akan kosong. Nah, di sini kemudian di sini ada new project sama open project. Jadi kalau mau bikin baru ya new project, kalau mau sudah ada projectnya yang sebelumnya di hard disk atau di flash disk atau di mana, di dalam komputer ini sudah ada filenya, tinggal dibuka aja open project ya. Dan ini saya sendiri juga belum pernah pakai ini, fitur ini. Nanti kapan-kapan nanti saya coba pelajari lagi di video berikutnya ya. Nanti kita akan buat sebuah project yang sederhana kali ini, biasanya yang dari handphone ya. Nah, pertama-tama kita akan coba, langkah pertama adalah new project. Nah, kemudian di sini ada tab new project. Ini ada nama di sini. Kita kasih nama new project. Nah, kemudian di sini location. Kita harus masuk ke sini browse, kita taruh di mana tempat kita menyimpan projectnya. Ini contoh aja ya, misalnya saya buat di sini new project. Biasanya sih kalau saya kasih folder baru, saya tuliskan Premiere Pro. Saya ketikkan juga ininya, serinya 2018 karena 2018 sama 2017 juga 2019 dan seterusnya itu berbeda. Jadi project itu bisa dibuka kalau dia contoh nih, karena kita pakai yang 2018 seri yang cukup lama, tapi dia lebih komplit dan stabil menurut saya selama ini yang saya gunakan. Kemudian kalau ada teman atau di komputernya teman atau dimanapun, kita buka di project yang atau Premiere Pro nya, program Premiere Pro nya ini di CC 2019, dia akan bisa. Tapi kalau dibalik dia nggak bisa. Contoh kalau misalnya kita buat di Premiere Pro CC 2019, kita buka di Premiere Pro CC 2018, sorry, kita punya atau project di 2019, projectnya kita buka di seri yang 2018, itu tidak akan bisa dibuka seperti itu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar buat new folder supaya teman-teman tahu kalau project ini dibuat di Premiere Pro CC 2018. Oke, kita lanjut, select folder. Nah, kemudian ini nggak usah terlalu banyak dilihat, jadi nggak usah terlalu dipikirkan, sudah default aja begini. Cuman pastikan yang ini aja, video rendering and playback. Nah, renderer ini pastikan dia ada di Mercury Playback Engine GPU Acceleration atau CUDA, atau teman-teman biasa itu bilang, teman-teman editor bilang CUDA. Nah, ini kalau muncul ini berarti komputer kalian atau laptop kalian menggunakan sebuah graphic card atau sebuah GPU yang bagus istilahnya, yang
yang sudah dipasangkan atau sudah diinstalkan ke laptop atau PC kalian. Kalau misalnya masih ada Mercury Playback Engine software only, berarti dia belum ada graphic cardnya yang dipasangkan. Intinya kalian masih pakai graphic card yang Office, yang basicnya Office, jadi dipakai untuk keperluan menampilkan saja, jadi menampilkan ke monitor. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau rendering diusahakan harus ada GPU-nya atau ada graphic card-nya. Oke, begitu ya teman-teman. Kita pilih ini, kemudian ini tidak usah dilihat, timecode ini biarin aja, audio sample biarin aja. Capture format ini saya selalu kasih HDV, karena kalau DV itu yang seri yang lama gitu kan. Jadi kalau HDV berarti kan kita sudah pakai format yang MP4, karena dari HP formatnya itu selalu MP4 kebanyakan ya. Kalau dulu formatnya AVI, kita pakai DV.AVI ya. Tapi kalau sekarang sudah canggih, semua sudah pakai MP4. Jadi kita pilih HDV aja, kemudian kita lanjut. Ini tidak usah dilihat, biarin aja. Sudah, general aja. Udah, kalau udah selesai kita lanjut aja. Oke. Nah, kali ini kita sudah oke tadi ya, dan kita dibawa ke projectnya lah. Ini masih kosong teman-teman, jadi kita belum ada timelinenya. Jadi timelinenya kita akan buatnya kalau menggunakan shortcut, kita pakai tahan kontrol shift N. Nah ini pakai shortcut ya, tapi kalau pakai mouse kita masuk ke file, new, kemudian project, kok project, file, new, squinch. Nah squinch ini, nah seperti ini ya. Kita Ctrl N aja. Nah sekarang kita diberikan pilihan di sini, ada squinch preset. Intinya tidak usah banyak dilihat, ini akan bikin bingung teman-teman semua. Jadi teman-teman ngikut aja apa yang saya arahkan. Di sini ada, kalau teman-teman pakai smartphone, nah teman-teman bikin aja di sini digital SLR ya. Karena kenapa kok digital SLR? Karena dia komposisinya untuk istilahnya kalau orang masak itu bikin sesuatu masakan, bentuk wajahnya itu, bentuk pancinya itu sudah sesuai gitu dengan kebutuhan teman-teman yang selalu menggunakan handphone seperti itu ya. Nah ini kalau saya sarankan, karena handphone itu atau smartphone itu kebanyakan dia suka yang rendah resolusinya, saya sarankan pakai yang ini 720p resolusi ya. Kita bicara soal resolusi, kita pilih yang boleh yang ini DSLR 720p 50 fps ya. Nah, atau juga kalian bisa rubah ke sini, setting, rubah frame rate nya ini jadi 25, jadi supaya dia lebih ringan, filenya juga lebih kecil karena nggak terlalu banyak frame per secondnya. Tapi kalau teman-teman handphonenya lebih canggih, boleh pakai yang di sini. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman pakai yang 50 frame per second, teman-teman akan merasakan rendering yang begitu berat nantinya, karena mungkin belum untuk efek-efek yang teman-teman pakai di sini nanti, kemudian belum nanti masukin materi audio, kemudian masukin materi-materi teks dan sebagainya, nanti akan lebih berat. Jadi saya sarankan teman-teman setting di presetnya ini, pilih yang di 720 ini dari digital DSLR. Saya ulangi lagi ya, digital DSLR, kemudian 720p, pilih yang DSLR 720p 50, tapi di setting yang 25 frame per second. Nah kemudian ini gak usah dilihatin, jadi ini karena formatnya masih ini ya, masih horizontal atau masih landscape. Jadi teman-teman kalau shooting usahakan yang landscape atau yang bisa dibilang atau wide atau horizontal, jadi jangan yang portrait. Jadi contoh nih, jangan yang begini syutingnya, jadi syutingnya harus begini. Nah harus begini.
Nah teman-teman kan pasti kalau kalau di YouTube kan selalu bentuknya kan begini, walaupun juga YouTube dia bisa support yang vertikal, lebih baik kalau saya horizontal, karena film juga kalau kita nonton di XX1 juga ya pasti yang begini kan, nggak mungkin ada yang begini. Biasanya kalau begini kan mas susah gitu. Kalau misalnya buat konten yang Instagram juga begini. Nanti kita buat lagi video yang lain yang membahas new project tapi yang vertikal. Kali ini kita buat yang horizontal dulu ya. Oke, kita lanjut, kita beri nama timelinenya, beri nama misalnya new atau apa begini aja, kita beri nama main video, di video utama lah hitungannya ya. Kita oke. Nah seperti ini ya. Kemudian ini harusnya sudah paling benar. Biasanya saya pakai yang ini. Nah kemudian ini untuk membuat jadi list aja projectnya. Nah, seperti ini. Dari timelinenya kita akan coba import satu video yang dari handphone ya. Coba saya cari dulu yang dari video. Teman-teman klik aja di sini, double klik di sini ya. Sebentar. Oke, teman-teman double klik aja di area sini, double klik ya, atau masuk ke sini import. Nah, import atau ini ada shortcutnya Ctrl I ya. Nah kemudian saya akan cari yang dari handphone ya. Ini saya coba videonya enter aja. Nah kita drag and drop ke sini. Set. Nah, di sini ada pasti clip mismatch warning. This clip doesn't match the screen setting. Change screen. Nah, ini kalau saya selalu pilih keep setting. Jangan dirubah lagi istilahnya. Ya. Ini dicentang aja supaya suatu saat pasti akan ditanyakan. Nanti kita udah tahu kalau filenya ini tidak sesuai dengan timelinenya kita. Jadi kita harus centang ya. Terus kemudian keep excited setting, kita harus pilih ini, Nah di sini kita akan terlihat kalau file ini tidak sesuai dengan timeline kita. Ya, di sini tidak sesuai. Kita buka yang ini, efek control motion. Nah udah kelihatan kan, sudah ada bagiannya. Jadi kenapa kok dia lebih besar, karena memang saya sempat merecordnya dalam bentuk Full HD atau 1080 kali 1920. Nah kita kecilin dengan cara scaling ya, kurangi seperti ini. Kurangin seperti ini, atau dengan cara cepat misalnya saya gunakan gini, klik kanan di sini timeline, di barnya ini klik kanan, kita pilih set to frame size. Nah jelas sudah sesuai dengan frame atau timeline kita ya, seperti itu ya teman-teman. Kita play ya, kita besarin dulu sedikit audionya. My mother is in the kitchen. Hello, my name is Lydia. I am in the dining room now, but my mother is in the kitchen. There is Oke. Video sudah mulai 15 menit. Oke, gitu aja konten kita kali ini. Jadi ingat-ingat sekali lagi, kalau sebelum membuat project editing, pastikan kalian syuting dari awal sudah tahu mau syuting yang vertikal gini atau yang
horizontal ya, yang portrait atau yang horizontal, yang vertikal atau yang horizontal. Jadi sampai di situ kita harus tahu kalau editing sebenarnya gampang asalkan kita mengerti rule-nya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe sekali lagi supaya ikuti, supaya bisa tahu kalau ada notifikasi kalau kita buat konten baru, apalagi tentang Premiere ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.